Perkenalkan, nama saya Ridazes Faranto Najib. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Oleh saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita nanti akan membahas tentang SQL statement, manipulasi data, memanggil data, dan kursor. Tujuan pembelajaran: membuat DML statement dalam PLSQL, mampu membuat select statement dalam PLSQL. Pertama, prinsip PLSQL. Keyword N menyatakan akhir dari PLSQL, tidak sama dengan atau bukan merupakan akhir transaksi. Akhir transaksi ya merupakan commit atau rollback. PLSQL tidak ada perintah DDL. Jadi untuk mengedrop tabel atau membuat tabel itu tidak dapat digunakan di PLSQL. PLSQL juga tidak mendukung DCL seperti Grand Revoke. Jadi PLSQL itu hanya mendukung DML, Data Manipulation Language. Select dalam PLSQL. Berikut ini contoh perintah select dalam PLSQL. Bedanya adalah di PLSQL terdapat into. Into ini digunakan untuk menyimpan ke variabel datanya. Data select yang dihasilkan ini akan disimpan ke into variabel atau record. Memanggil data. Proses memanggil data di PLSQL kurang lebih sama ya dengan proses select tadi. Berikut ini contoh konkretnya. Jadi select department from department, kondisinya lalu disimpan di depno dan location ID yang sebelumnya telah di-declare. Deklarasi atribut %type. %type ini digunakan untuk mengcopy istilahnya ya, menyalin tipe data pada suatu tabel. Contohnya ini hire date. Kita tidak tahu apa tipe datanya, entah itu number, varchar, atau date, kan kita nggak tahu. Makanya kita menggunakan %type. Jadi tidak bingung-bingung mencari tipe datanya, langsung saja nama tabel, lalu kolom, %type. Fungsi grup. Fungsi grup dapat digunakan di PLSQL. Contohnya sum, select sum bisa digunakan. DML in PLSQL. Ada insert, delete, merge, dan update. Jadi yang baru yang tidak ada di SQL yaitu merge. Jadi hanya di PLSQL saja. Kita pertama insert. Untuk memasukkan data ya kurang lebih sama, nggak ada perbedaan. Cuma SQL statementnya berada di blok PLSQL. Ini kan SQL statement biasa, insert. Update. Begitu juga dengan update ya. Tidak ada yang perubahan. Update employees biasa. Bedanya cuma ada di blok PLSQL-nya saja. Ini kan SQL statement biasa, update.
Begitupun juga dengan delete. Nah, ini yang baru, merge. Merge ini digunakan untuk menggabungkannya. Jadi ini sedikit rumit ketika ini, jika employee ID sama dengan VM no, maka bisa diupdate. Diupdate ke copy M ini. Jadi datanya digabung gitu. Aturan penamaan. Aturan penamaan ini tidak paten ya. Ini ada untuk memudahkan saja sebenarnya. Meskipun tidak menggunakan seperti ini, tidak apa-apa. Tapi untuk memudahkan saja. Di variabel misalkan, itu di depannya itu menggunakan V lalu underscore untuk memudahkan. Santai itu C. Kursor langsung namanya underscore kursor. Exception itu E. Double tag seperti ini. Nama tabel juga seperti ini. Record juga. Variabel substitusi. Lalu ada band variabel seperti praktikum sebelumnya yang bisa digunakan di luar blok. Biasanya saya sendiri pun tidak menggunakan aturan ini ya. Tapi ya ada baiknya sih untuk memudahkan saja. Jadi biar tidak bingung antara misalkan variabel dengan konstanta. SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute. Area tersebut disebut dengan kursor. Kursor itu terbagi menjadi dua, implisit dan eksplisit. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kursor implisit adalah kursor yang secara diam-diam dibuat oleh Oracle. Jadi user tidak perlu ikut campur lah istilahnya dalam membuat. Sedangkan eksplisit itu terang-terang user yang membuat, yang mendeklarasikan. Jadi istilahnya itu implisit itu otomatis dan eksplisit itu manual. Atribut kursor. Nah, berikut ini adalah atribut-atribut kursor. SQL stand row count. Jumlah baris data yang dihasilkan. Return value-nya integer. SQL percent found itu return value boolean. Jika true jika ada satu baris data. Jika datanya istilahnya. Jika not found itu kebalikannya. Jadi kalau tidak ada data akan mengembalikan nilai true. Jika tidak ya false. Lalu ada is open. Ini digunakan untuk mengecek apakah kursor itu sudah terbuka atau tertutup atau belum terbuka. Contohnya seperti ini. Ini contohnya menggunakan row count. Nanti akan menampilkan baris yang terhapus. Ringkasan. Kita sudah masuk ke ringkasan. Perintah DML pada PLSQL itu ada 4, yaitu insert, update, delete, dan merge.
terdapat dua tipe kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit ini dibuat oleh Oracle, user tidak ikut campur. Sedangkan explicit, user yang membuat. Jadi implicit itu otomatis dan explicit itu manual istilahnya. Untuk menguji hasil DML dapat menggunakan atribut kursor seperti row count tadi. Nah, sekarang kita memasuki latihan soal. Soal pertama. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam band variabel gmax.no dan tampilkan hasilnya. Nah, ini karena untuk menampilkan hasilnya ada dua, yaitu dengan dbms putline atau dengan print. Nah, kita kali ini akan mencoba dengan yang print saja. Saya akan buka notepad saya. Kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, saya akan buka project saya. Praktikum 2. Ini akan saya plus dulu. Kita ulang lagi. Oke. Sekarang saya akan login ke Oracle. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Oke. Nomor 1. Pertama, membuat variabel band gmax.no. Tipe datanya number saja. Gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam band variabel. Jadi seperti ini. Kita pertama membuat band variabelnya terlebih dahulu, lalu select max departemen ID into dimasukkan ke variabel gmax.no dari departemen, lalu hasilnya kita print gmax.no gitu saja. Coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini akan saya kecilkan terlebih dahulu biar jelas. Atau begini saja. Saya akan menggunakan HSQL Plus. HSQL Plus ini telah disediakan oleh Oracle via web ya, berbasis web. Kita akan masuk menggunakan HR saja. Nah, kita akan mengeload. Tapi saya sendiri cenderung suka menggunakan Notepad++. Karena lebih mirip seperti IDE bagi saya. Salah. salah.
basis data lanjut 2. Kita lihat yang nomor 1. Nah, execute. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi departemen number yang tertinggi itu 270. Kalau kita tidak percaya, kita cari saja select all from select department ID from department. Nah, next page 270. Lalu kita akan ke, jadi begitu tadi cara mengerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2, modifikasi soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen ini dengan education namanya. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax Dipno ditambah 10. Maaf. Nama departemen sama dengan soal 2A. Isikan kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen tersebut. Nah, nomor 2 berikut ini. Kita pertama deklarasikan dulu Gmax Dipno seperti di atas, seperti nomor 1 ya, mirip modifikasian. Nah, ini membuat define konstanta. Cuma saya tidak menggunakan ketentuan penamaan. Ini nama saya sendiri, karangan. Declare Vidipno number sama ini. Oh, Vidipno ini hanya untuk menampung yang Gmax 270 plus 10 tadi. Perintahnya sama ya, ini sama seperti nomor 1. Nah, bedanya mulai dari sini. Dipno, Gmax. Jadi angka terbesar dari Dipno ditambah 10. Jadi seharusnya nanti adalah 280. Nah, ini insert into, masukkan ini. Insert, masukkan data. Insert into departemen ID, departemen name, location ID. Nah, value-nya ini kita lihat dulu apakah benar atau salah. Buat program menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax Dipno tambah 10. Benar. Isikan kolom location ID dengan nilai 0. Namanya education. Departemennya Vidipno ya, Gmax plus 10. Namanya ini, education. Nah, untuk memanggil define itu depan variabelnya itu harus ada dan-nya. Ini saya kasih tanda petik karena merupakan varchar ya. Location ID. Location ID-nya kita isikan dulu. Sekarang kita cek melalui sini. Execute. Oh, yang keliru nih. Oh, enggak, betul. Ini karena mereplace ya. Dan nama departemen ini di-replace dengan education. Jadi ada alertnya. Nah, sekarang kita cek apakah betul dimasuk yang education tadi itu masuk atau tidak. Saya sudah menyiapkan script jadi untuk mempercepat. Nah, ini kan seharusnya kan departemen ID-nya 280. Kan 270 tambah 10. Kita cek. Oh, ada rupanya. Coba kita cek keseluruhan. All from department. Nah, ini ada departemen ID 280. Education
Jadi begitu cara mengerjakan nomor 2. Nomor 3. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B. Untuk data dengan departemen ID sama dengan 280, nilai 280 soal 2B. Set location ID sama dengan 1700. Oke. Jadi ini kita akan mengupdate ceritanya. Kan tadi kan masih 0 ya. Nah, location ID itu masih 0. Nah, ini location ID-nya kan masih 0. Nah, ini akan kita ganti menjadi 1700. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah menyiapkan skripnya ya. Jadi biar lebih cepat. Update department set location ID sama dengan 1700, where department ID sama dengan 280. Jadi diupdate biasa sebenarnya, nggak perlu menggunakan PLSQL, bisa sebenarnya. Kan perintahnya kan juga bebas ya. Tapi kalau pengen menggunakan PLSQL juga bisa sebenarnya. Jadi langsung bikin tambah N. PLSQL procedure successfully completed. Kita lihat saja ya. Select all from department where department ID sama dengan 280. Biar yang muncul tidak banyak-banyak. Oh, keliru. Department. Oke. Nah, location ID berubah menjadi 1700. Soal lagi. 4. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Kemudian tampilkan hasil. Oh ya, tampilkan hasil dari proses penghapusan menggunakan SQL raw code. Usaha hasil tersebut. Nomor 3. Oh, nomor 4 ya. Maaf. Jadi seperti ini. Nah, pertama kita akan membuat, nggak ada ketentuannya ya tadi. Ya, nggak ada ketentuannya. Ini biar saya menggunakan pen variable untuk outputnya, untuk mengeprint. Delete from department where department ID sama dengan 280. Nah, lalu untuk mengisi data file variable itu menggunakan untuk memanggil di dalam blok PLSQL, memanggil pen variable di depannya itu harus ada titik 2. Nah, ini titik 2 G pesan sama dengan titik 2 sama dengan ini memiliki arti untuk mengupdate mengisi data. SQL %row count, lalu saya concatenation, terus deleted. Sekarang kita cek di melalui SQL plus 4. Nah, kita execute, one rows deleted. Nah, sekarang kita cek where department ID sama dengan 280. No selected, tertanda sudah dihapus. Kalau nggak percaya, kita akan melihat data keseluruhan. Kita cari 280 education. Hilang. 20 jurus selected. Jadi cukup mudah ya untuk proses DML di PLSQL. Nah, sudah berikut ini tutorial singkat
dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih.